Haleluya, puji Tuhan. Kak Agatha, sosok yang dikenal dengan kocaknya, kembali membuat heboh di warung ya. Kali ini, Kak Agatha menjamu seorang polemikus Islam atau kaum bungsu yang kerap kali terjebak dalam kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat kitab suci. Dengan caranya yang khas, Kak Agatha tidak hanya mengajak berdialog, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menggunakan akal sehat dan memahami teks yang benar. Dalam perbincangan santai ini, Kak Agatha berhasil menyampaikan pesan-pesan teologis dengan gaya yang ringan yang penuh humor, yang menunjukkan bagaimana pentingnya memahami konteks dalam membaca ayat suci dalam Alkitab maupun kitab-kitab agama lainnya. Jangan lupa pakai akal dan jangan asal comot ayat karena semua ada tempat dan maknanya, ujar Kak Agatha sambil tersenyum. Kedatangan kaum bungsu ke warung Kak Agatha juga menjadi momen yang berharga dan menjadi materi pembelajaran bagi kita yang ingin mengetahui kebenaran. Mereka bukan hanya saja mendapatkan suguhan lezat, tetapi juga ilmu yang disampaikan dengan cara yang tidak membosankan. Kak Agatha dengan kepribadiannya yang ceria mengajarkan bahwa dialog antar agama bisa dilakukan dengan penuh kasih tanpa harus kehilangan sentuhan humor yang menyejukkan hati. Mari kita lihat bahwa dalam perbedaan pandangan dialog yang sehat disertai dengan pengetahuan yang cukup bisa menjadi jembatan untuk saling memahami. Dan Kak Agatha dengan segala pionnya berhasil menjadikan contoh bagi orang-orang yang mau belajar. Simak terus kisah-kisah menarik dari Kak Agatha, tempat di mana ilmu dan tawa menjadi satu. Let me do that. Sepertinya di ayat ini ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ pernyataannya itu cuma utusan, Kak. Kok jadi Mana ada Tuhan? kata cumanya di situ? Nggak, itu telah Engkau utus, cuma ini. Baca lagi, ulang lagi baca, kita belajar membaca, ayo. Iya, Inilah hidup yang kekal itu. iya. Engkau Apakah hidup yang mengenal kekal itu? Allah satu-satunya Allah yang benar. Apakah hidup yang kekal itu? Yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Iya. Allah yang benar yang diperkenalkan oleh Yesus yang telah Dia utus. Siapakah Allah yang benar yang dinyatakan oleh Yesus? Yaitu Bapa, bukan Allah SWT. Tapi dia mengenalkan bahwa dia itu bukan Allah, dia cuma utusan. Di mana dikatakan cuma utusan? Mana? Bukan cuma, maksudnya ini kan bisa kita tangkap ayat ini, kita punya akal kan. Kata Yesus, cintai Tuhan Allah dengan segala akal budimu. Kita gunakan akal. Benar bang, Allah di situ, abang mau tahu itu Allah yang mana? Faslab buka kan? Enggak, saya enggak ini. Allah itu bukan sebenarnya itu bahasa Arab loh. Tenang, sabar aja. Coba Kak ya. Ini mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau itu Allah mengutus Yesus. Iya, bukan Allah SWT ya bang ya di situ. Bukan Allah masalah, yang penting situ Allah, ya kan? Iya. Allah yang beranak nggak ini bang? Saya tanya, apakah Allah Enggak, Allah SWT itu itu beranak ya. Oh, berarti itu bukan Allah yang benar bang. Sabar. Di dalam Yesus itu kan memperkenalkan Allah itu memperanakkan Dia. Yesus itu selalu mengatakan, aku ini adalah anak sang Bapa. Ya kan? Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang sudah memperanakkan Yesus dalam kodrat firman. Bukan Allah yang beranak menurutmu yang tas cemana-mana, aku nggak tahu. Ya, sabar dong. Dikatakan di situ, inilah hidup yang kekal. Jadi kalau mau hidup kekal, harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Bukan mengenal Allah yang benar dan mengenal Muhammad. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Anda kalau mau mengenal Allah yang benar melalui Yesus. Tidak bisa kami mengenal Allah yang benar melalui Muhammad. Kenapa? Karena nggak ada nama Muhammad, Bang.
Paham di sini Bang Rero? Jadi kalau kau mau hidup kekal, kau harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kau sudah kenal Yesus belum? Kalau kau mau kenal Yesus, kau harus ikuti ajaran para rasul, bukan ajaran Muhammad, karena Muhammad nggak kenal Yesus. Ya, Muhammad tidak mengenal Allah yang benar, menurut konteks Yohanes 17 ayat 3. Yang mengenal Allah yang benar itu hanya Yesus, Bang. Siapa yang sudah mengenal Yesus dan mengenal Allah yang benar, beroleh hidup kekal. Kalau Anda mengenalnya Muhammad dan Allah, ya, wallahu alam. Mbak, Fasla, bukakan dulu Yohanes 17 ayat 1, 2, 3. Iya, di room saya ini jangan buru-buru. Santai aja, ini hostnya lagi mode kalem. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa? Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah ini, jadi sama, dikatakan apa? Sama seperti engkau memberikan kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi yang bisa memberikan hidup kekal itu adalah Allah yang benar dan Yesus Kristus, Bang. Jadi kalau kau mau hidup kekal, kau harus kenal Allah yang benar dan Yesus, bukan mengenal Allah yang benar dan Muhammad. Nggak ada ayat. Nggak ada, cuman Allah yang benar dan cuman Yesus. Itu syaratnya, Bang, syarat hidup kekal. Silakan Bang Rero. Oh, silakan Rero. Di mana Rero? Jadi Allah yang benar itu adalah Bapa. Kalau Allahmu tidak beranak, ya nggak bisa jadi Allah yang benar. Setuju nggak, Pastor Cipto? Gitu. Ya itu mutlak ya, di iman lain kita mencari tidak ada. Untuk mengenal hidup kekal, untuk mendapat hidup kekal harus mengenal Tuhan Yesus. Coba kalau diganti dengan nama lain, misalnya Abdul. Kalau dalam ayat itu tertera untuk mengenal hidup kekal, itu harus mengenal Abdul. Wah, pengikutnya Abdul pasti menjadi bangga. Tetapi masalahnya tidak ada di iman lain. Karena itu ayat itu, dalil itu mau diserangkan ke orang Kristen, tapi malah menjadi kebanggaan orang Kristen. Hanya dalam iman Kristen kita menemukan hidup kekal itu harus mengenal Tuhan Yesus. Itu bukan bicara untuk sekedar hidup berpahala, bukan begitu. Tapi hidup yang kekal. Kalau hidup yang baik mungkin boleh mengenal guru kita di kuliah, dosen kita di kuliah, itu boleh. Tetapi ini bukan masalah sekedar hidup baik, tapi hidup kekal. Kekal itu berarti pemilik alam semesta. Karena itu untuk menjadi kekal, supaya kita mengerti hidup kekal, mendapat hidup kekal, harus mengenal satu nama tadi, yaitu Tuhan Yesus. Coba cari dalam iman lain, kita tidak mengolok, tapi tidak ketemu. Gitu. Demikian. Pak Pastor. Silakan Bang Rero. Ada lagi? Jadi kalau mau hidup kekal gitu ya, kenal dulu. Kenalan nama Yesus. Kalau nggak kenalan nama Yesus, ya walau hidup kekal. Nah, masih insya Allah ya, hidup kekal ya. Bang Rero gimana? Mau kenalan sama Tuhan Yesus biar kita sama-sama dapat hidup kekal? Mbak. Ayo. Oh, Saya mau nanggapin, silakan boleh? Bang Aila. Boleh. Itu kan kekal bahasa Kristen kan, Mbak. Kalau bahasa kami beda lah. Mbak nyerocos gini-gini, kita pakai akal, Pak. Kalau kita baca ayat Mbak itu selama saya pantau ini, saya lihat, saya dengerin kan, itu enggak masuk akal sehat saya, Mbak. Enggak kenapa itu enggak masuk. Semuanya itu kayak
asal kita ngomong di sini menang. Tapi hasilnya kita lihat nanti pas kita mati nanti. Agama mana yang paling benar. Gitu, Pak. Bang, Anda mau lihat agama Anda benar nunggu mati, Bang. Loh, kalau agama saya sudah pasti benar karena Yesus sudah membuktikannya. Ketika dia mati dan bangkit, dia adalah kebenaran. Anda kalau masih nunggu nanti mati baru tahu yang benar, ya Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Disitulah baru kita tahu hidup kekal, Mbak. Kalau sudah mati, sama-sama mati nanti, baru Mbak tahu. Oke, Bang, gini aja ya, Bang ya. Kalau nunggu nanti, Bang, Abang nanti udah nggak bisa apa-apa, Bang. Udah kekal di neraka. Kenapa? Karena kaki Allah juga ada di neraka. Allah kan lagi nunggu-nunggu kalian di neraka, ya kan? Kan Mbak Betul. memvonis orang Muslim, orang agama lain tuh masuk neraka. Seolah-olah Emang agama bukan Mbak itu yang saya, paling Bang. benar. Maryam 71 yang memponis Anda, Allah Anda, Bang. Itu sudah berubah-ubah, Nggak ada Mbak. daya, nggak ada Bermacam-macam. kuasa, Bang, Nggak memponis usah Anda. menutupi kesalahan. Loh, Maryam 71 mau dibuang, Bang. Loh, kok Itu kan- memponis itu kan- saya? Ini ponis untuk Anda. Itu bisa diubah, Mbak. Injil Anda sudah berubah berapa kali perubahan Injil itu Bang, berubah. Bang, fokus dong, Bang. Sedemikian Kalau rupa. Abang cuman mau bilang, gini ya, Bang ya, kita jangan kayak orang nggak berakal. Tadi Anda bilang akal. Ya, oke, Faslab, kayaknya dia jijik nengok Qurannya. Nggak usah. Jadi gini ya, Bang ya, kalau Anda mau berakal, Bang, kalau Anda mengatakan vonis, ya, kitab kami diubah-ubah, kami juga gampang, Bang. Dengan enaknya kami bilang kitabmu juga diubah-ubah. Kenapa? Karena itu hanya klaim yang tidak pernah terbukti. Kalau ada perubahan di dalam kitab kami, silakan buktikan. Nah, kalau Anda mengatakan Quran Anda tidak berubah-ubah, silakan juga dibuktikan. Minimal punya manuskrip, Bang, di zamannya Baginda. Di sini bukan adu ludah, Bang. Ya, jangan adu ludah, gitu, ya. Makanya saya bilang, kalau Anda pun mengatakan kebenaran itu nanti dibuktikan, Bang, rugi. Yesus itu sudah membuktikan dia adalah kebenaran. Coba Paslap, di mana ayatnya Paslap? Yohanes berapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, Yesus itu kebenaran. 11 ayat 6. Yesus itu sudah dilihat, sang kebenaran itu sudah dilihat 2000 tahun yang lalu. Kau baru mau membuktikan kebenaran, tunggu mati, telat cuy. Nah, masa kau nunggu kebenaran itu, nunggu mati? Loh, Yesus sudah mengatakan dia adalah kebenaran. Tuh, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Oke, thank you. Tuhan Yesus itu kebenaran. Kok nunggu nanti, tunggu mati? Anda lama sekali menunggu kebenaran. Kami sudah melihat kebenaran itu melalui pemberitaan para rasul yang melihat langsung sang kebenaran itu. Anda nunggu mati, kasihan. Iya kan, Ayla? Kalau mau pakai otak ya pakai loh otak Anda. Gini, Mbak. Mbak kan gini, saya kan konfirmasi dulu masalah. Agak kenceng, Bang, jangan kayak lagi dicekek di dalam air tua. Gini, Mbak mengklaim kalau Yesus itu jalan kebenaran. Bukan Sedangkan saya, Yesus itu bukan saya. Injil Anda. Bukan saya yang mengklaim sang kebenaran. Itu Yesus. Yang menyaksikan dan menuliskan tentang kebenaran itu para rasul. Bukan saya. Tapi Yesus ada ngajarin Kristen nggak, Kak? Apa, Dek? Ada nggak Yesus ngajarin Kristen? Ajaran Kristen tuh ada nggak ajaran Yesus? Kristen itu orang-orang yang ikut Kristus, Bang. Ya ada ajarannya diajarkan sama Yesus, ajarannya Kristen yang makan Ada dong. daging, Yohanes kasih. tidak bersunat, Matius. oh apa lagi ibadah hari Minggu. Ada semua, Bang. Di Alkitab saya ada. Memangnya kok kira Aku coba Alkitab sebutin kami satu, Kak. apa? Makan babi itu apa kata Yesus, Kak? Benar, Kak? Paslap bisa bukakan Ya, di makan makan babi apa kata Yesus, Kak? Matius sabar ya. Ya, sabar, Bang. Matius 28 ayat yang ke-19. Kan kamu bilang kan, kamu nanya kan, apakah Yesus itu ada ngajar tentang kekristenan? Ada, Bang. Ya, dia wariskan ini kepada muridnya. Ini perintah Yesus langsung. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan. Selesai. Apa di situ murid ya? Bukan penyembah di situ.
sebagai musuh, sebagai penyembah. Tidak loh, kalau namanya mengajar pasti dia harus bertindak jadi guru. Kalau dia menghapus dosa, dia bertindak jadi Tuhan. Kalau dia bertindak untuk menghidupkan orang mati, dia adalah Allah, Dek. Anda ketika waktu Anda jadi cewek, Anda kan khusus jadi cewek Anda aja gitu kan. Jadi Tuhan Anda jadi jadiannya. Jadi bapak Anda ya kan. Ya. Oke. Saya ajarkan Anda ya, kalau Anda waras ya. Tadi kan pertanyaan Anda, biasa kan apple to apple. Tadi kan Anda nanya, apakah Yesus ada mengajarkan kekristenan? Ada. Karena dia juga Gimana? Lah itu tadi ayatnya, dongo. Kamu goblok, di bawah dulu saya jelasin dari atas ya. Karena kamu mempertanyakan apakah Yesus mengajar. Iya, dia bertindak sebagai guru sehingga dia mengajar. Kalau dia tidak menjadi seorang guru, dia tidak mungkin mengajar. Kalau kamu tanya, loh dia bukannya Tuhan? Tuhan. Makanya dia menghapus dosa. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Dia membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Karena dia Allah. Apakah Yesus itu gagal jadi Tuhan ketika dia jadi guru? Tidak, Dek. Dia tetap jadi guru, dia tetap jadi Tuhan, dia tetap jadi Allah. Karena hakikat dia adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini yang dikatakan tauhid atau tewahidu. Ya, dalam keilahiannya dia bekerja sebagai ilahi, dalam kemanusiaannya dia bekerja sebagai guru, imam, nabi, dan juga adalah raja. Ya, jadi jangan kamu menafikan fakta bahwa dia itu juga nabi, dia juga raja, dia juga guru, dia juga Tuhan, dia juga Allah. Dia juga apa lagi? Seorang hamba yang takluk terhadap Taurat. Jadi ke semua jabatan itu dia miliki. Kenapa? Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dia adalah yang berhak, ahli waris yang berhak menerima segala sesuatu. Kenabian dia punya, kerajaan dia punya, keimamatan dia juga punya. Ya. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia ngajar karena dia jadi guru. Dia Tuhan yang menjadi guru. Oke? Masuk akal ya, masuk akal. Karena saya juga bisa secara sekaligus sebagai wanita, sebagai manusia, dan sebagai pendidik. Nih, kalian lihat saya ini dengan tiga gambaran saya sekaligus. Saya mengajar, saya wanita, saya juga manusia. Ini kodrat saya, wanita, manusia. Manusia dan wanita itu kodrat saya. Mengajar itu jabatan saya. Apakah artinya saya gagal jadi wanita ketika saya mengajar? Mari pakai otaknya. Jangan sedikit kali kau pakai otak. Gini. Saya mau ngomongnya. Kalau kita berpikir secara sehat nih, pakai akal ya. Yesus itu dianggap Tuhan, sedangkan dia dilahirkan dari manusia. Oke, Mbak bilang itu titisan apalah ginilah. Setiap yang namanya manusia itu, aku rasa dia itu sama utusan. Kalau menurut saya Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Cuma kalau setan itu manusia enggak? Setan ya setan lah, bukan manusia. Tapi Allah mengutus setan loh. Kata siapa? Tapi mat. Maryam 83. Kok kata siapa? Kata Quranmu. Oh, kalau kamu mengatakan utusan itu berpatok kepada manusia, ini Allah sudah mengutus setan Rasulullah. Jangan lagi tuh. Licik sekali cara berpikirmu. Oke, saya bacakan ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Oh, mau bilang apa, bro? Coba Anda pakai pikiran Anda, pakai akal Anda. Gimana? Gimana, bro? Apakah setan ini adalah SAW? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam? Mbak bacanya cari kesalahan, cuman bukan baca Ngapain keseluruhan. Keseluruhan dibaca. Mbak bacanya seayat Mbak baca. Coba Mbak baca tuh jangan satu ayat, Mbak. Tunggu ya. Tadi juga kan temanmu itu cuman ngambil Yohanes 17 ayat 3 kan? Ini saya lakukan hal yang sama.
Rumah juga gitu, ambil seayat, ambil seayat, ambil seayat. Kok standar atau kadar yang sama tidak bisa saya gunakan juga untuk nampar muka kalian? Kalian boleh nyomot-nyomot ayat Alkitab saya. Sampai satpam jadi ustadz dengan comot-comot ayat. Tuh, kenapa saya nggak boleh? Nah, Anda jadi kan gini Mbak. dilempar sama kitab Anda sendiri kan, diludahi sama kitab Anda sendiri kan, hacuk gitu kan. Kalau kita berdebat soal agama siapa yang benar itu sulit Mbak. Loh, Cuman kita saya pakai bukan ilmu berdebat akal. bang, karena Tuhan Yesus nggak nyuruh kami berdebat. Tuhan Yesus nyuruh kami berapologetika. Kalau yang nyuruh debat itu Allah mau keluarkan mat. Nih, Quranmu juga menyuruh kalian itu berdebat. Kalau kami tidak, berapologetika, memberi pertanggungjawaban iman. Kalau Loh, Mbak kami memang kayak gitu. Kalau saya meluruskan, berpikir Mbak, kami meluruskan yang mencong-mencong di otak kalian. Ini kami geli kali kan mau berdebat sama, maaf ya, imanmu yang masih receh ini ya. Kenapa saya katakan iman kalian itu tidak bisa tanpa Kristen, tanpa Yahudi. Kami nggak perlu mendebat iman kalian, dengan sendirinya runtuh. Kami nggak penting, tapi kami berapologetika. Maaf, orang Kristen itu tidak diperbolehkan berdebat, hanya berapologetika. Oke, dikatakan di sini ya. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah. Jangan disatuin dong Tuhan kita. Geli. Jangan. Aku geli pula disatu-satukan sama Tuhanmu. Maaf. Itu ya. Yang disuruh berdebat itu kalian. Kalau kami tidak. Maaf ya. Bahkan kata debat aja nggak ada di dalam kitab kami. Tapi di dalam kitabmu kau disuruh debat. Makanya kalian tuh sibuk kali mendebat iman orang. Capek deh. Kalau saya kan punya pikiran akal yang sehat. Jadi saya tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Kamu kan nanti mau kamu ingat ya kata-kata kamu. Nanti kebenaran itu akan terbukti ketika mati. Kalau kau punya akal, masa nunggu mati kau baru dapat kebenaran? Saya mencatat, saya mengingat semua yang kau katakan ya. Tadi kau bilang nanti kebenaran itu akan terbukti ketika mati. Berarti sekarang kau nggak pakai otakmu? Ya, untuk melihat kebenaran itu. Nah, kalau lu nunggu mati, nunggu dapat kebenaran, ya udah, walau-walam. Assalamualaikum. Nah, itu. Jadi kalau Anda punya otak, cari kebenaran itu sekarang. Jangan nunggu mati. Kebenaran apa yang sudah ditunjukkan di dalam imanmu? Coba. Kebenaran yang seperti apa? Satu-satu tadi kita buka ya fast lap ya. Ada yang katanya lehernya diputar ke belakang, nggak ada yang benar. Oh, betul. Kami telah menurunkan kitab Injil, kitabnya nggak benar. Bukan ada yang dijadikan kera dan babi, itu pun belum ada jadi kera. Ada yang benar kok, kau nunggu nanti kebenaran. Kalau kau pakai otakmu, sekarang kau gunakan kebenaran. Gimana menurutmu? Ya, jangan bodoh bro. Kalau kau nunggu nanti, ya udah. Wassalamualaikum. Apa kabar kamu sekalian yang ada di neraka? Gitu. Gimana bang? Kasih kesempatan orang ngomong iblis. Oh, baiklah. Kau. Gimana sama jawab di mute terus? Dikit-dikit Ya, orang kau kata-katamu nggak konsisten. Ingat ya, setiap narasi kamu itu saya ingat di kepala saya. Jadi itu sendiri yang membenturkan kepala kamu. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Kau ingat baik-baik dan kau pahami baik-baik apa yang keluar dari mulutmu. Itu bisa menjadi bumerang bagi kau. Silakan, time 24. Kasih kesempatan dulu dong orang ngomong, jangan langsung egois gitu. Oke, bisakah iblis mengasih kesempatan bagi manusia bicara? Enggak. Loh, tadi kamu typing, kasih kesempatan orang bicara iblis. Kalau katamu enggak, ya enggak. Wow, maha suci
suci Agatha yang selalu mengingat typingan orang. Kamu mengatakan, kasih kesempatan orang lain bicara, iblis. Saya tanya, iblis bisa nggak ngasih kesempatan orang bicara? Enggak, katamu. Terus ngapain kau di sini, bro? Nah, ingat apa yang kalian narasikan, itu saran saya. Harus diingat apa yang kalian katakan, apa yang kalian typing. Saya baca dan saya ingat di sini. Kepala saya ini mau meledak mengingat kata-kata kalian yang menjijikkan itu. Ada yang mengatakan saya ani-ani apa segala macam. Buktikan. Kira kamu punya otak, ternyata tak ada otak, deh. Pakailah otak kalian bagus-bagus. Oke, kita naikkan yang lain. Loh, kalau kamu mengatakan tidak bisa iblis memberikan kesempatan manusia berbicara, untuk apa saya kasih kesempatan? Anda sudah mengatakan saya iblis. Oke, Arjuna, Hate, silakan Brody. Oke, kalau kayak bahasa Inggris di luar ya, kita nggak bisa bahasa Inggris, kecuali Pak Cipto bisa bahasa Inggris. Gua sih kagak. Oke. Gitu cara main di room saya ya. Hati-hati dengan narasi kalian. Halo, bayangan, silakan. Siap. Enggak. Yang jadi pertanyaan tuh, semua kitab suci itu buatan manusia. Jadi gimana bisa untuk meyakinkan bahwa itu adalah benar? Semua kitab suci adalah buatan manusia. Pertanyaanmu? Iya. Itu pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Karena dia mencari agama. Manusia. Semua kitab suci buatan manusia. Bagaimana bisa membuktikan itu benar? Terus siapa yang nulis emangnya? Mau Injil, Al-Quran? Pernyataan, sebentar. Semua kitab suci buatan manusia, ini pertanyaan atau pernyataan dulu? Tentukan dulu, bro. Pertanyaan. Apakah semua kitab suci buatan manusia? Itu pertanyaan. Tetapi statement kamu sepertinya pernyataan. Pisahkan dulu, bro. Belajar bahasa Indonesia. Oke. Anggaplah itu pernyataan ya. Enggak, gue cuma pengen cari tahu sih kebenaran dari sebuah kebenaran gitu kan. Karena yang jelas kitab suci apapun dibuat oleh manusia. Mencari tahu suatu kebenaran dari kebenaran. Loh, kalau sudah kebenaran, apa yang mau dicari? Mencari kebenaran, suatu kebenaran. Ya, makanya minta pencerahan loh. Nah, kalau mau mencari kebenaran ya mencari kebenaran. Masa mencari kebenaran dari suatu kebenaran? Mau bajir kata, bro, bikin bingung, bro. Pakai bahasa Ya enggak, karena kan semua agama kan menyatakan bahwa agamanya itu benar. Itu klaim dari siapa ya? Ya dari setiap penganut agama dong. Gini ya, orang Kristen terlalu jijik dengan kata semua agama mengajarkan kebaikan atau kebenaran. Ini agak jijik loh saya dengar ini. Serius. Ini bukan statement dari Tuhan kami. Ini bukan statement dari iman Islam, iman Kristen. Karena kebenaran itu adalah Yesus. Yohanes berapa tadi pasal 14 ayat? 6. Yesus itu adalah karena yang saya baca dari semua kitab, logikanya itu buatan manusia. Semua itu manusia yang bikin. Nggak mungkin Tuhan bisa nulis kan? Emang bisa Tuhan membukukan buku, buat buku gitu? Bisa? Kan tadi saya bilang kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Bagaimana bisa manusia membuat Allah dan manusia? Makanya itu kan ibaratnya ceritanya dongeng jadinya semuanya. Belum ada yang tahu kebenaran itu. Loh, ini makanya saya bilang, kalau kalian bilang dongeng, ya mungkin itu iman Islam. Iman Kristen tentang firman yang jadi manusia itu faktual. Benar-benar terjadi dan aktual, peristiwa yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu, bukan dongeng. Kenapa? Karena bisa diselidiki. Bukan dongeng. Nah, ya ngerti dulu. Karena 3 tahun ini gue nyari agama belum ketemu yang bisa benar-benar dibuktikan. Oke.
lu nyari agama atau nyari kebenaran? Karena agama bukan kebenaran. Tadi saya udah bilang, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Kalau lu nyarinya agama, ya iya lu akan bingung. Tetapi kalau lu mencari kebenaran, nyari Tuhan Yesus artinya. Kalau kamu nyari Tuhan Yesus, datang ke room saya ajarin dengan ikhlas. Udah dibaca semua, Al-Quran, Injil, Taurat, semua udah dibaca. Oh, udah baca. Berarti udah baca ya, Wahyu 1 ayat 17. Saya nggak hafal sih, cuman baru setidaknya 2-3 orang kali. baca itu dia tahu intisarinya. Kamu pernah dengar Karena di setiap di ayat-ayat di semua ayat di kitab suci itu berulang. Penipu, jangan jadi penipu bro ya. Kalau kamu sudah membaca semua kitab suci ya, saya lepahin ya omongan kamu. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membaca Wahyu 1 ayat 17 yang mengatakan Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Kalau kamu juga baca Quran, loh kok bisa? Perkataan Yesus ini sama seperti Al-Hadid ayat 3, mengaku yang awal dan yang akhir. Kalau kamu baca keduanya, seperti saya membaca keduanya, tentu kamu akan berpikir keras. Kok Tuhan Yesus mengaku yang awal dan yang akhir? Allah juga kok ngaku yang sama? Kayaknya satu ayat juga nggak kau baca, bro. Betul. Kalau kamu memang membaca keduanya, harusnya kamu sama seperti saya menemukan ini. Kenapa ada dua kata yang sama? Siapa contek-mencontek? Siapa yang mencontek, siapa yang dicontek? Al-Hadid ayat 3 dengan Wahyu 1 ayat 17. Kenapa? Oh, buta huruf ya host, baik. Gimana bro bayangan? Jangan terlalu dini kau mengklaim kamu sudah membaca kitab suci. Saya sudah katakan, kalau kamu mau mencari kebenaran, berarti kamu mencari Tuhan Yesus. Kalau kamu mencari agama, ya kau akan menemukan agama. Gitu. Coba tentukan sekarang, kamu mau cari kebenaran atau mau cari agama? Silakan. Silakan bro. Kalau mau berlogika, ayo berlogika sama saya. Saya suka dengan orang-orang yang berlogika. Berkali-kali saya katakan, mari berlogika. Silakan unmute. Silakan bayangan unmute. Ayolah, kita cari kebenaran atau mau cari agama? Kalau saya sih udah di ranah dua-duanya. Agama itu nggak ada yang mengajarkan yang baik. Nggak semua agama mengajarkan yang baik. An-Anfal ayat 12, At-Taubah ayat 29, At-Taubah 123, Maryam 83. Itu bukan ajaran baik. Karena kata-katanya selalu berulang di setiap kitab suci. Agak mungkin saya kurang membaca sih, kurang meneliti lagi setiap kata gitu kan. Oke, ntar lah. Oke, kalau tadi ya statement kamu yang mengatakan semua agama mengajarkan baik, Faslab bukakan dulu. Ini baik nggak sih seperti ini? An-Anfal ayat 12. Yoi, itu favorit gue tuh. Ini dia. Set. Ya Pak, ini ya kita maklumin dia juga bayangan, dia masih semu gitu ya. Enggak, saya karena masih bayangan. ya kan saya lagi mencari. Coba dia yang baca aja tak? Dia tak? Baca bro bayangan, boleh? Sambil bersuara ya. Ya Tuhan, Iya, ketika Tuhan mewahyukan apa sih? Buram om. Bagus. Silakan. Ketika Tuhanmu mewahyukan apa itu kepada para malaikat, sesungguhnya ada bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman
kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka panggillah kepada mereka dan di sini penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Baikkah ajaran agama seperti ini, bro? Enggak, intinya gini, kalau pemikiran gue kan, intinya tuh agama mungkin pada zaman itu tuh setiap pemimpin butuh kekuasaan, butuh pendukung. Jadi satu-satunya yang bisa menyatukan itu buat sebuah agama gitu, buat sebuah tulisan untuk sebuah kepentingan pada masa itu. Mungkin saya percaya Tuhan itu ada, cuman konsep agama yang gue nggak percaya. Oke. Kalau kamu mencari kebenaran, artinya kamu mencari Tuhan, betul tidak? Betul. Oke. Apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Sehingga kamu cari-cari. Apa yang kamu harapkan dari dia? Apa yang kamu inginkan dari dia hingga kamu cari-cari? Kan bukan tidak ada alasan kamu menuhankan sesuatu. Bukan tidak ada alasan kamu mencari kebenaran. Untuk apa? Apa gunanya kebenaran itu bagi hidupmu? Tujuan hidup tuh pasti satu, cuman rasa tenang dan damai. Setelah mati? Itu kan? Ya nggak ada yang bisa membuktikan setelah mati. Kok nggak ada yang Habis bisa mati jadi membuktikan? abu. Tuhan Yesus sudah membuktikannya 2000 tahun yang lalu. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebenaran. Siapa yang nggak bisa membuktikan yang udah Ya kan, pernah mati dan itu kan bangkit? buat sejarah 2000 tahun. Ini saya kasih tahu. Ini makanya kebenaran itu sudah dibuktikan satu kali dan Oke, untuk makanya untuk membuktikan sebuah kebenaran itu loh, gini aja ya. Loh, yang namanya Allah itu kekal. Dia sekali membuktikan itu berlaku di sepanjang segala abad. Itu Allah, bukan manusia. Saya baru tahu ada ayat wahyu yang merupakan dari Allah. Itu ada masa expirednya. Saya katakan, kebenaran itu mutlak, kebenaran itu kekal. Karena Allah adalah kebenaran, Allah itu kekal. 2000 tahun yang lalu, ke sana, ke depan, ke belakang, kemana sepanjang segala abad, itu bisa dibuktikan. Dan itu adalah pembuktian. Jadi kalau kamu mengatakan itu 2000 tahun yang lalu, dia mati satu kali dan tidak mati lagi, itu bukti bahwa hidup yang kekal itu ada hanya di dalam Yesus. Kamu mencari, kamu sudah menemukannya di room saya. Masih mau nyari? Coba, kamu kan mau cari kebenaran. Saya sudah tunjukkan kebenaran itu. Masih mau cari? Kalau kau cari di Islam, aja. Benar. Kalau kau cari di Islam, Terima kasih. kok kabur sih? Nggak ketemu jawabannya Cari di semuanya Islam. karena kalau buat Kalau kamu cari di Islam, emang nggak ada satupun yang pernah bangkit dari mati. Nggak ada. Dari agama lain pun Hindu, Buddha, itu nggak ada. Satu-satunya, the one and only, yang membuktikan ada yang bangkit dari mati dan tidak mati lagi, cuman Yesus. Praise the Lord. Jadi gimana? Kamu cari kebenaran, saya sudah tunjukkan kebenaran itu di sini. Kamu mau cari hidup kekal setelah mati, saya sudah buktikan di sini. Kamu cari di mana? Gak ada. Turun bang, nanti murtad bang. Si time ada di bawah. Turun wir, ntar murtad wir. Ambil. Ya, manusia-manusia bayangan kayak gitu itu nggak penting bagi saya. Ambil. Kalau kalian kekurangan member, ambil yang kayak gitu. Kita nggak butuh member abal-abal, ya. Hancur perpuluhan.
Aduh, agak lain emang ya. Kalau mau cari kebenaran udah ditunjukkan. Anda udah datang di tempat yang tepat. Oke, Pak Rakyat yang mewakili seluruh Indonesia nggak nih? Nyari. Kalau sudah ketemu terus mau ngapain? Mau diantepin, Pak. Nah itu bagus pertanyaannya. Kalau sudah ketemu kebenaran terus mau diapain? Cuman diem aja. Ya nggak selamat juga gitu ya kan Pak Rakyat ya. Imani kalau sudah ketemu. Iya, diimani. Bisa bertanya, Bisa. kalau Tuhan Kristen itu gelar ya? Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Iya gelar kan, sebagai seorang gelar ya. Makna dari Tuhan baru makna kata atau etimologi Tuhan itu gelar penguasa. Masa Tuhannya orang Kristen gelar? Iya kan katanya gelar, orang-orang bilang kan mengatakannya gelar. Kalau kau tanya Tuhan siapa itu- Tuhannya orang Kristen, pasti Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan itu Tuhan hidup Yesus itu secara- kan anak Tuhan sebagai gelar ya kan. Oh bukan. Tuhan Yesus itu bukan anak Tuhan, anak Allah. Bedakan dong Tuhan dengan Allah. Lah terus yang biasa disebut Tuhan itu siapa dong? Tuhan itu untuk gelar kemanusiaannya. Allah itu hakikat dia. Oh Tuhan Zatnya, kemanusiaan. zatnya itu Allah. Berarti kalau kemanusiaannya udah mati, gelar pun udah mati dong ya. Coba, apakah presiden itu mati? Sampai sekarang udah nggak ada lagi. Tetap ada gelar presiden itu. Walau manusianya udah mati berkali-kali. Gelar itu tidak akan Saya pernah tanya, dipakai di Indonesia kalau ini sudah masih ada mati. presiden nggak? Saya tanya bang, di Indonesia ini masih ada presiden nggak? Masih. Loh, padahal udah mati Soeharto, udah mati. Kok masih ada gelarnya bang? Ya, itu kan ganti-ganti. Jadi gelar Itu kan tidak ganti-ganti. bisa. Kalau sudah Benar, mati, Bang. ganti-ganti. Gelar itu bukan seperti pohon beringin. Gelar itu bukan seperti kucing. Gelar itu bukan seperti manusia yang bisa mati. Gelar itu nggak bisa mati, Pak. Paham ya? Jadi sudah kalau mati kemanusiaannya mati kan gelar juga ikut mati dong. Ya udah. Kalau Allah saya itu kan tanya, dari gerakan baik. sholat aja Baik. itu udah Ini terlihat ya. nama Allah. Ini Dari pakai standar pertama Anda. berdiri, Ini saya ulang ruku, ya. sama Saya sujud ulangi. itu udah terjelas banget nama Entah Allah. kemana-mana kau. Ini saya ulangi standarmu tadi ya. Kalau kamu mengatakan kalau manusianya mati, gelarnya mati, presiden itu udah berkali-kali mati, Pak. Gelar presiden masih ada nggak di dunia ini, Pak? Masih nggak? Kan orangnya ganti-ganti. Orang Kalau kamu mengatakan gelar mati bersama orangnya, Muhammad itu sekarang nabi nggak, Pak? Muhammad itu udah bukan nabi karena gelar nabi mati bersama-sama dengan dia. Please, Muhammad jangan dipanggil nabi lagi ya. Karena sudah mati, saudara-saudara. Selesai hidupmu. Tapi ya. Nabi Muhammad bukan Allah. Jangan dipanggil nabi. Nabi udah mati. Yang mati itu kan saya bilang kemanusiaannya. Nabinya nggak mati. Muhammad kalau kamu katakan sudah mati bersama dengan gelarnya, jangan lagi dipanggil nabi dong. itu bukan Allah. Allah tidak pernah Udah ya, Pak ya. gelar. Jadi nggak akan Udah, pernah Bapak mati. udah muntah darah. Kalau udah muntah darah ke dokter, Pak. Ya, saya nggak tega nengok Anda. Kalau udah muntah darah itu segera berobat. Ya, saya nggak tega Anda meninggal di room saya. Sudah ya, Pak. Saya nggak tahan nengok Anda udah muntah darah. Oke? Jadi gelarnya apa ya, Pak Rakyat kalau sudah mati? Almarhum. Alhamdulillah. Jadi kita bilang ya almarhum Muhammad. Itu dong. Jangan nabi lagi. Orang gelarnya wes mati dikubur. Logis ya? Logis lah. Masa nggak logis? Gokil tak gokil.
Wow, bukan Agatha, Maha Suci Agatha, Maha membolak-balikkan. Almarhum, bukan almarhum Nabi ya, almarhum Muhammad. Sebetulnya kalau menanyakan sesuatu itu yang benar. Nanti kalau sudah di alam kubur itu ditanyain, kamu nanyain gelar, sekarang gelarmu apa? Bingung jawabnya juga. Betul. Gini Mbak, kita bahas pakai akal pikiran baik dak masalah agama ini. Ya dari tadi nggak pakai akal Pak. Nah, Mbak selalu buka ide. Sekarang kita mau bicara soal pikiran. Gimana mau? Ya silakan. Nah, sekarang gini ya. Saya agama Muslim. Situ kan Kristen. Tuhan Anda Yesus. Tuhan saya tak bisa dinampakkan dan tidak bisa yang namanya Tuhan itu, yang namanya Tuhan, Mbak, jangan dimut. Yang namanya Tuhan itu orangnya hebat. Dia tidak pernah dinampak, tidak pernah diapa. Cuman kita percaya dengan ajaran dia karena dibawa oleh rasul-rasul. Kalau Yesus itu kan manusia, dilahirkan dari rahim manusia, keluar brojol dari umur. Ya, susah. Benar Pak, wifi gue ini lepas. Oke. Pak, tadi Anda pakai logika ya. Oke, baik. Allah itu tidak kelihatan, tidak nampak. Itu kalau dia tidak nampak, tidak kelihatan, itu kekal atau berkala? Tidak nampaknya. Kekal. Oke, kekal. Oke, bentar ya Pak ya. Ini di Quran Anda. Di dalam surah apa? Faslab? Saya bacakan aja. Jangan comot-comot, Mbak. Jangan comot-comot. Oh, enggak, saya ngapain comot-comot ya? Saya bilang Anda tadi mengatakan, jangan pakai. kok udah langsung kejang, belum keluar loh ayatnya. Maksud saya jangan buka ayat, Mbak. Jangan buka Injil, jangan buka ayat. Pakai otak. Saya izin ya Pak, izin mengunci jawaban Anda. Anda mengatakan Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kekal atau gimana nih? Kekal, karena Allah itu bako, kekal ya. Di dalam Quran Anda dituliskan ya, wajah orang mukmin berseri-seri memandang Tuhannya. Syabar, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Mbak comot-comot ayat kayak. Lo ya udah jelasin. Ya udah jelasin. Kalau takut dicomot Anda punya kesempatan menjelaskan. Silakan Pak. Pakai otak ya Pak. Kita bicara ini jangan buka ayat. Kita pikiran logika baik kita. Ayolah, kalau kita nggak mau pakai ayat nggak apa-apa. Sekarang logika aja. Anda kan bilang Yesus itu dari rahimnya perempuan. Sekarang Anda tahu nggak dia itu dari benih manusia enggak? Ya, Anda sudah tahu enggak? ya pasti dari benih manusia. Karena dilahir dari manusia, tidak mungkin benih dari anjing. Loh, makanya kalau Bunda Maria itu di Katolik kan disebutkan perawan. Perawan kok bisa hamil kan gitu kan? Aduh, Nah itu aduh, bang. Di India itu ada perawan yang lahir tanpa disentuh sama sekali. Sekarang Siapa? kan ada, boleh buka Siapa? di Google. Buka Siapa? di Google. Siapa? India. Siapa? India. hari ini enggak ada mas. Jadi patut juga orang India itu yang lahir itu Lu dianggap siapa? Tuhan. Mungkin. Google, Mbak. Makanya jangan berdebat agama. Timo juga yang lahir sekarang, zaman sekarang gitu maksudku. Ini mas, kalau Anda bilang gitu, Anda melawan Al-Quran, karena di Al-Quran itu sudah dijelaskan Maryam itu perawan, terus dari ruh Allah itu lahir bayi Isa kan gitu. Jadi Abang buka Google, di situ ada yang perawan belum lahir, itu Ini beranak saya juga. ambil alih ya Pak ini ya. Oke. Kalau kamu mengatakan di India ada perawan juga lahir, melahirkan seorang anak, Allahmu sama dong sama Allahnya orang India. Kok Ya, Mbak bisa ngomong kayak Allahmu gitu? sama dong hebatnya sama orang India, Allahnya India. Kenapa kamu nggak menuhankan Allahnya orang India? Ada Apa perawan alasan yang bisa Mbak lahir. ngomong kayak gitu? Berarti Apa alasan Mbak ngomong kayak gitu? benar loh.
sesuatu yang setara dengan Allah. Selesai. Betul tidak? Kamu mau pakai otak kan? Katamu tidak ada. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu ada perawan di India setara dengan Allah, bisa melahirkan. Memang Pak saya ini memuakkan, Pak. Lebih-lebih kepala saya ini memang memuakkan untuk Anda. Ya? Kan saya bilang, Bapak jangan pakai otak. Kalau pakai otak, saya pakai otak. Kalau dia ngomong di India ada, mungkin kalau sekarang bisa perawan itu punya anak, karena mungkin ada kedokteran yang canggih kan sekarang. Tapi kalau zaman Pak, bukan, yang di India itu pasti ditiup. iya, Nggak bisa, bayi tabung pun harus ini, sperma dari sperma juga, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi kalau mau mengatakan ada perawan yang bisa melahirkan anak seperti di India, Allahmu gagal, laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada. Tuhannya India sudah sama seperti Allah. Oke? Siap. Jangan lawan Agatha. Nggak baik. Jangan. Udah dicek ahli. Mau itu bohong yang perawan di India yang melahirkan itu ya. Saya nggak peduli. Bapak kalau wafat jangan di rumah saya dong, Pak. Ngorok lagi wafatnya. Wafat deh. Itu wafat ya, tidur. Maha suci Allah ya yang mewafatkan dia ya malam hari. Banyak yang dari yang penanya tadi ilmunya tidak seimbang sama Agatha. Gitulah Pak Cipto, kita cuman main-main kata-kata aja kok, nggak ada. Ini sebenarnya cuman logika ya, makanya sering-sering makan kuaci biar agak encer otaknya. Apa urusan? Laper gua tahu belum makan. Silakan Titik. Tadi narasi Anda kayaknya menohok sekali ya di dalam typingan Anda. Silakan Bang Titik. Malam, Mbak. Yang motornya cakep ini Ahmadi. Malam, Mbak. Selamat malam Pak Ahmadi. Saya mau nanya, kalau Yesus itu apa, Mbak? Kalau di agama Mbak? Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Tapi dia Bapak siapa? Bapak. Bapak itu adalah Allah. Datanya ada, Mbak? Ada. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, Yohanes 1 ayat 14. Itu data. Bukakan Faslab kalau dia nggak percaya. Kalau datanya Yesus ngomong kayak gitu, akulah Allah, ada, Mbak? Ada. Ada di dalam Matius 4 dikatakan ya, ketika iblis mencobai dia, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Dia mengatakan langsung itu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus sedang mengaku, akulah Tuhan dan Allah. Itu. Si iblis mencobain Allah. Iblis mencobai Yesus. Iya. Nah, terus Yesus jawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, karena dia adalah Tuhan dan Allah. Oke, itu pengakuan dia. Ini diakui ya, pengakuan yang diakui ya. Thomas di dalam kitab Injil ya, dikatakan apa? Ketika dia membuktikan Yesus itu bangkit dari mati dan mencucukkan jarinya ke telapak tangan dan lambung Yesus, dia berkata apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu. Ada lagi yang lain, Pak. Wahyu 1 ayat 88 dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir, akulah alfa dan omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 17. Akulah yang awal dan yang akhir. Banyak perkataan Yesus yang mengaku dia Allah. Justru karena dia mengaku Allah, ketika dia bilang gini kan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Itu dia bertindak dan mengaku sebagai Allah. Justru karena dia mengaku Allah, makanya dia disalib.
Padahal dia mengatakan kebenaran. Tapi orang Israel yang saya sudah jelaskan, karena dia adalah firman Allah yang hakikatnya Allah datang mengambil rupa manusia, maka rupa manusia yang dilihat oleh bangsa Israel itu membuat orang-orang Israel itu tidak percaya secara sepenuhnya ketika dia melakukan banyak mukjizat. Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias anak Allah? Jawab Yesus apa? Kamu telah mengatakannya. Ada lagi? Masya Allah. Iya, tapi data dia mengatakan akulah Allah itu di mana? Allahu Akbar. Itu tadi ayat semua, Pak. Kemana telingamu, deh? Iya, tapi kan Allahu harus Akbar. Wah, tapi kan harus satu kata aja bilang. capek lah aku ngomong dari tadi itu apa? Itu kan bukan Quran, Bang. Itu Alkitab, Bang. Ya, astagfirullah. Minum dulu ya. Ini saya capek loh. Ngomong kok nggak dihargai omongan saya. Bukan dihargai. Datanya banyak sekali, cuma satu saya minta yang tadi itu. Kau minta satu, saya kasih 10 kok masih ngambek. Tidak, yang dia mengaku akulah Allah itu sendiri, Bapak, Matius 4 tadi sudah jelas ya. 4 Injil Sinoptik. Perkataan Yesus sendiri yang ngomong gitu ada enggak? Lah itu dari tadi itu kata-kata dia sendiri, Pak. Waktu saya mengatakannya, kata Yesus ya, pergilah dosamu sudah diampuni. Itu kan dia ngomong direct. Aku adalah yang awal dan yang akhir, itu direct, Pak. Iya, tapi kan maksudnya Pak. kata-kata iya kan Mbak bilang tadi Yesus itu Katanya sudah botol. Aduh. Masih aja sekalian. Dan ini Pak ya. Yesus berkata, betul ya? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus ini lagi dicobai, Pak. Udah selesai. Nggak boleh ya. Nggak boleh mencoba Tuhan Allah. Aduh Pak, ini gue sampai lapar nge-skip makan, pertanyaan lu masih muter gitu. Please deh. Yang benar deh. Itu dari tadi bawa data. Lu Pak Rakyat kemana Pak Rakyat? di mana dia ada datanya dia mengklaim bahwa dia itu Allah itu sendiri. Allahu Akbar. Bodoh amat Pak, bodoh amat. Udah Pak, kamu buta huruf Pak? Maaf, tadi itu data, itu Bapak buta huruf. Kok ditanya bodoh amat sih? Bukan, Bapak buta huruf atau biar saya bacakan Pak? Oke. Misal ya Pak ya, ini kita pakai logika ya Pak ya. Saya hargai Anda ya sebagai seorang manusia yang berakal ya. Kira-kira Pak, kira-kira ya, yang bisa menghakimi siapa Pak? Allah lah. Allah ya. Paslap keluarkan Yohanes 5 ayat 30. Nih, Yesus itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kamu sudah mengatakan yang bisa menghakimi itu adalah Allah, Yesus ini menghakimi. Iya, maksud saya Yesus mengatakan dia Allah itu di mana? Oke, tadi Bapak saya tanya kan, udah Paslap, diam aja Paslap. Dia nggak butuh ini. Tadi karena kita kasih data pun dia nggak mau baca, nggak usah. Sekarang saya tanya Pak, kalau Anda mengatakan yang bisa menghakimi itu Allah, Yesus itu menghakimi Pak. Oke, berarti dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah, ya kan? Sekarang saya tanya Pak, yang bisa mengutus nabi-nabi itu siapa Pak? Allah lah. Yesus ngomong juga gitu Pak, di dalam Matius 21 ayat 34. Dia juga Matius 23 ayat 34 dia juga berkata gitu Pak. Dan lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus juga mengutus rasul-rasul. Ya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Sekarang saya tanya lagi Pak, siapa sih yang awal dan yang akhir Pak? Siapa yang awal dan yang akhir Pak? Allah.
Oh, Yesus juga bilang gitu Pak di dalam Wahyu 1 ayat 17. Akulah yang awal dan yang akhir. Oke, sekarang saya tanya, yang bisa menghidupkan manusia Pak siapa Pak? Yang menciptakan ya. Enggak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau menciptakan semua orang India sama pun itu perawan dari India pun ngaku menciptakan. Saya tanya, yang bisa menghidupkan orang mati, saya tanya. Jadi gini, kalau mukjizat Nabi Isa itu kan Nabi Isa pernah. Udah ya, saya rasa 3 pengakuan dia yang mengatakan yang menghakimi itu adalah Allah, yang mengutus nabi-nabi dan rasul itu Allah, yang mengatakan yang awal dan yang akhir itu Allah, itu sudah cukup. Ya, kalau Anda mau berkelit lagi, ya udah. Itu urusan Anda. Anda mau menjadi percaya atau tidak itu urusan Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Ya, saya udah banyak data kayak nggak kayak nggak dianggap data saya. Anda mau percaya silakan, tidak silakan. Nggak urusan saya itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Waduh. Silakan. Deli. Pak Rakyat tadi yang mau disampaikan, Pak Rakyat. Tumben nih Pak Rakyat ini nggak ngirim-ngirim apa gitu. Sebetulnya gini. Halo Kak. Halo. Silakan, bentar ya Kak Delia. Silakan Pak Rakyat. Sebetulnya gini, kalau ada pertanyaan yang menuntut itu, kita coba tanya ke dirinya dia aja. Misalkan 779 kali 983 kan gitu kan. Dia kan nggak bisa jawab. Nah dia suruh jawab, jangan nyobai saya enggak. Nah itu kan dia bisa jelas itu logikanya. Oh berarti kalau dia ngomong jangan mencobai saya dengan pertanyaan perkalian itu, nah berarti dia yang ngomong kan gitu kan. Ya Nabi Isa itu kan kalau dia nuntut itu kan ngomong aku Allah itu kan nggak ketemu gitu loh. Logikanya kan nggak ketemu. Entah dia nggak mau menemukan logika itu atau pura-pura nggak ketemu kan kita nggak tahu juga. Betul. Jadi kalau untuk orang-orang yang ngaku punya logika. Begitulah cara Kagata menjamu polemikus kaum bungsu atau Islam yang datang dengan kurangnya akal dan logika. Meskipun Kagata selalu memberikan data dan penjelasan yang jelas, kaum bungsu kerap kali tidak bisa menerima sumber dari keyakinan mereka sendiri. Seperti yang kita saksikan dan lihat, niat kaum bungsu untuk membela keyakinannya justru seringkali berujung pada kesalahan dan kebingungan. Demikianlah kisah mereka yang penuh blunder saat berusaha mempertahankan argumen di hadapan Kagata. Semoga Kagata selalu berada dalam bimbingan Roh Kudus, diberikan kesehatan dan terus menyampaikan kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik. Melalui warung Kagata, kiranya pesan-pesan kasih dan kebenaran senantiasa tersiar membawa terang bagi setiap jiwa yang datang berkunjung ke warung Kagata. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.